Elektabilitas Presiden Joko Widodo versi survei Saiful Mujani Research Institute atau SMRC terus naik dan kini berada pada angka 38,9%. Elektabilitas Jokowi jauh meninggalkan elektabilitas Prabowo Subianto yang merosot hingga 12%. Sementara Susilo Bambang Yudhoyono hanya 1%. Direktur Eksekutif SMRC Jayadi Hanan mengungkapkan, berdasarkan survei terbaru yang dilakukan pada 3 hingga 10 September 2017, kecenderungan dukungan politik terhadap Jokowi semakin kuat. Hal ini disebabkan oleh kinerja pemerintah Jokowi yang dinilai mengalami kemajuan di beberapa sektor. Di antaranya, infrastruktur sarana dan prasarana umum, keamanan, kesehatan, logistik, dan sebagainya. Dari 2 tahun setelah Oktober ini, Presiden Jokowi dan juga kekuatan-kekuatan politik yang lain akan segera menghadapi evaluasi dari publik. Dalam bahasa politik mungkin publik atau masyarakat itu punya kesempatan untuk memberikan sanksi politiknya kepada pemerintahan yang berjalan di presiden maupun dalam arti partai politik. Dalam survei nasional September 2017 bertajuk kecenderungan dukungan politik 3 tahun Presiden Jokowi, melibatkan 1057 responden. Responden dipilih secara random dengan margin of error 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon menilai elektabilitas Presiden Joko Widodo berdasarkan hasil survei SMRC 38,9% terbilang kecil. Apalagi sebagai petahana, Jokowi sudah memasuki tahun ketiga seharusnya bisa mencapai elektabilitas di atas 50%. Fadli mencontohkan, pemimpin negara lain seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, angka elektabilitasnya di atas kisaran 70 hingga 80%. Fadli menilai elektabilitas Prabowo cenderung stabil. Hasil ini diyakini Fadli menunjukkan masyarakat masih memiliki harapan terhadap Prabowo. Politisi Partai Gerindra mengaku sedang menyusun strategi menjelang pesta demokrasi. Fadli optimis jika peta politik akan berubah. Angkanya lain, ini juga lain. Jadi pada waktu pilkadang siapa gitu ya. Jadi menurut saya ya survei itu hanya sekedar indikator saja, tidak menjadi kenyataan gitu. Tentang keadaan Pak Prabowo relatif tidak banyak berkeliling, itu angkanya masih masuk di dalam 2 besar. Artinya kan harapan orang terhadap beliau juga. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi. Kami juga mengundang dialog interaktif ya dengan pemirsa untuk menghubungi melalui telepon. Dan kita lanjutkan dulu, saya ke Pak Sirajuddin ya. Tadi itu yang ditanyakan selain kepuasan juga tadi itu, bahwa mengarah ke lebih baik tadi itu. Maksudnya lebih baik apanya ini Pak? Banyak aspeknya kita uji itu. Pertama kondisi politik, hukum, keamanan. Saya kira itu semuanya kita uji. Kita punya seri indikator tentang tentang politik dan kebijakan publik di dan semuanya di atas 60%? Enggak. Tidak semuanya begitu. Bervariasi tinggi, misalnya di aspek infrastruktur itu dianggap progresnya paling baik, tingkat kepuasan paling tinggi dan paling dirasakan. Lalu di bidang pendidikan, lalu tingkat kepuasan tinggi, lalu kesehatan, lalu pembangunan jalan-jalan di luar Jawa, jalan tol dan kereta sudah mulai dirasakan oleh publik. Yang masih rendah juga ada, misalnya soal penyediaan lapangan kerja, soal pengurangan pengangguran, itu di antara yang paling rendah, lalu pengurangan, akses terhadap kebutuhan pokok itu dianggap masih kurang. Gitu. Rendahnya itu berapa persen Pak? Biasa? Saya lupa persis itunya, tapi termasuk rendah.
Ya, selain masalah kepuasan juga ditanyakan soal elektabilitas ini, Pak ya? Ya, tentu saja elektabilitas kita selalu tanya, dan cara kita bertanya biasanya 3 model. Yang pertama, tanpa daftar nama. Jadi untuk melihat seberapa dalam ingatan dan kesukaan publik pada tokoh-tokoh yang akan dipilih, gitu. Yang kedua dengan daftar nama. Dan yang ketiga simulasi kalau berhadapan-hadapan beberapa tokoh misalnya. Kalau tanpa daftar nama, itu disebut tidak top of mind, memang Jokowi di kisaran 38,9%, Pak Prabowo di 12%. Baik, kita terima telepon dulu ya. Semi terbukanya naik, ya. Pak. Ini sampai yang tanpa nama 38% lah, kita catat dulu. Ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, silakan, dengan siapa, di mana, Pak? Pak Gunawan, Bekasi. Silakan Pak Gunawan. Iya, masalah yang puas dan tak puas pada Jokowi. Kalau masalah puas dan tak puas tinggal tergantung ukuran manusia ya. Tapi yang jelas yang kita merasakan sekarang realisasinya aja, Bu. Gitu. Cukup sekian. Ya, Pak Gunawan termasuk yang puas nggak nih, Pak? Kalau saya sih datar-datar aja, Bu. Saya bukan orang politik, masalah saya cuma merasakan aja gitu. Tapi merasa lebih baik tidak sekarang ini, Pak? Atau tambah susah hidupnya? Ya, kalau hidup sih biasa-biasa aja, cuma dari tingkat keamanan aja lah. Gitu. Oke, tingkat keamanan kenapa, Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak Gunawan ya. Baik. Ini kita lanjutkan tadi ya soal sampai ke Bu Siti Zuhro ya, karena elektabilitas tadi kita catat 38% untuk yang tanpa nama. Ya, top of mind. Dengan daftar nama naik jadi 45 sekian, Pak Prabowo naik juga ya, urutan itu jadi 18%. Tapi kalau head to head antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, jaraknya sudah jauh sekali. Ya. Kalau dihadapkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi ini top of mind-nya ya 38%, ya. Atau kalau di nama pun 30% juga ya. 45. Ini tampaknya tidak berbanding lurus dengan kepuasannya yang di atas 60% ini. Ya, memang tidak selalu. Di mana-mana juga kita tidak akan melihat elektabilitas soal lain, soal puas dan merasakan hasil kinerjanya di kisaran 68 ya wajar begitu, tapi ketika ditanya untuk memilih bisa berbeda, itu dua hal yang berbeda. Bisa seperti itu ya, Bu Siti Zuhro, orang puas tapi nggak mau dipilih lagi, gimana coba? Itu terjadi di Pilkada DKI Jakarta. Jadi menurut saya kalau achievement-nya bagus, artinya ada pengakuan terhadap kinerjanya, mestinya memang korelasinya positif. Itu yang terjadi di petahana di sejumlah daerah di Indonesia. Ketika katakan Bu Risma, Pak Anas di Banyuwangi, Bu Risma di Bantaeng, ada yang di Bantaeng itu Pak Profesor Nurdin ya. Itu menunjukkan bahwa petahana betul-betul memegang elektabilitas itu tidak basa-basi. Artinya antara achievement dengan elektabilitasnya ketemu gitu ya, nyambung, korelasinya positif gitu. Nah, ini artinya resistensi masyarakat itu tidak ada. Berarti pengakuan terhadap achievement tadi itu, terhadap program yang sudah dieksekusi dan sebagainya itu dirasakan kemanfaatannya. Jadi ini yang harusnya memang ada konsistensi antara hasil survei yang menunjukkan, katakan gitu ya, bahwa program-programnya sangat diakui, programnya sangat memuaskan. Dan ternyata 70-an% itu kan kasus di DKI. Tapi kenapa keterpilihannya atau elektabilitasnya, akseptabilitasnya itu di bawah 40%, di bawah 50 waktu itu, sekitar 42 dan sebagainya. Ya saya katakan memang nggak ada itu achievement itu yang 70-an%. Lah, tapi nggak dipercayakan, ternyata benar korelasinya seperti itu. Ya memang tidak berbanding lurus, Bu. Iya, tapi paling tidak saya kasih contoh dengan petahana-petahana yang ini ya, ini kasus pilkada kan ya. Kita bandingkan ya, misalnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo dong. Pak Prabowo makanya kita bandingkan itu. Tadi ilustrasinya itu pilkada gitu ya. Tentu saja. Tetapi memang tidak ada korelasi, tidak harus selalu mirroring dengan kepuasan, tidak harus selalu sejalan dengan elektabilitas, karena itu dua hal yang berbeda. Betul. Kalau kita lihat dari proyeksi dari tren dukungan ke Pak Jokowi, memang ketika
kepuasan Pak Jokowi di bawah 60 ya memang elektabilitasnya masih rendah. Iya. Tapi ketika kepuasannya naik, elektabilitas juga naik. Cuman persentasenya nggak mungkin sama. Ya, tetapi memang jaraknya agak jauh ya Pak ya, ini 30. Elektabilitas itu normal, bersentuhan dengan legitimasi, dengan keabsahan kepemimpinan itu. Yang kita harus lakukan kalau mau mengevaluasi betul gitu ya 3 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, ya lihat lagi aja 9 program nawacita itu apakah yang sudah dieksekusi itu memang seperti itu kan. Baik, gitu. apakah ini disebabkan karena memang pembangunan dilakukan tapi belum dirasakan hasilnya ya, karena masih jangka panjang begitu ya. Kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Operasi pembebasan Sandra ini akan kita lakukan di Valdosta, Tonggo. Berapa lama kau bertugas, Bang? Tidak lama.